Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Rashida Rahma. Saya Kartika Amelia Cahyanti. Kami sebagai perwakilan dari Midpoint kelas angkatan 2019 kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai karya tulis yang telah kami buat yang berjudul Era Revolusi Industri 4.0 yang membahas mengenai peran media sosial dalam proses pembelajaran matematika. Dalam kajiannya, karya tulis ini tentunya membahas mengenai peran media sosial dalam proses pembelajaran matematika pada era revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan internet di era sekarang ini sudah sangat pesat. Memasuki era revolusi industri 4.0, internet itu sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi setiap orang, khususnya dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena revolusi industri 4.0 ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia mengalami disrupsi yang sangat hebat. Informasi dan teknologi mempengaruhi aktivitas sekolah dengan sangat masif. Jika dulu pada era revolusi industri 3.0, alat peraga itu mendominasi sistem pendidikan, khususnya di bidang matematika. Di era revolusi industri 4.0 ini, sistem pendidikan lebih memanfaatkan visualisasi berbasis teknologi digital yang digunakan untuk alat bantu dalam mengajar yang lebih efektif, efisien, interaktif, dan atraktif, khususnya dalam bidang matematika. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa matematika itu memiliki objek yang bersifat abstrak, sehingga dibutuhkan keterampilan untuk bisa mengajarkan matematika agar matematika itu terlihat menarik dan tidak membosankan. Nah, peran guru di era pembelajaran era revolusi industri 4.0 ini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran matematika. Nah, strategi pembelajaran pada abad 21 ini mengalami perubahan dari sistem tradisional ke arah digital yang lebih maju gitu untuk memenuhi tuntutan revolusi industri 4.0. Pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0 ini memiliki tujuan dengan karakteristik 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, lalu creativity and innovation. Nah, sekarang ini multimedia pembelajaran matematika sudah sangat bervariatif, yang tentunya memenuhi karakteristik 4C tadi. Namun, pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai peran media sosial dalam pembelajaran matematika. Nah, media sosial yang akan kita bahas yaitu media sosial yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu meliputi WhatsApp, Instagram, dan Google Classroom. Kenapa kita mengambil judul yaitu peran media sosial? Hal ini terinspirasi dari sebuah data, yaitu dari hasil survei oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia yang menyatakan bahwa 87% penggunaan internet itu digunakan untuk mengakses sosial media. Hal ini berarti media sosial atau sosial media itu di Indonesia telah menjadi sebuah gaya hidup dan merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Karena media sosial ini menjadi sebuah wadah untuk berkomunikasi dan berinteraksi bagi para penggunanya. Oleh karena itu, dalam karya tulis kali ini kita akan membahas mengenai peran media sosial dalam pembelajaran matematika. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari karya tulis ilmiah yang telah saya buat bersama dengan teman saya, Rana Rashida Rahma. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit mengenai media sosial. Nah, media sosial itu adalah sebuah media daring yang digunakan
satu sama lain yang penggunanya itu bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, terus forum, dan media-media virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, sedangkan di sini pada pembelajaran matematika, di sini media sosial itu berperan sebagai pencetus gagasan yang bersedia menyediakan tempat, yaitu media sosial yang dipilih dan diikuti oleh siswa-siswanya. Nah, sedangkan guru di sini berperan sebagai fasilitator dan mediator. Nah, sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan link terus yang dapat dipelajari dengan baik, terus seperti link website, video atau blog atau sebagainya. Sedangkan di sini guru berperan sebagai mediator, yaitu guru bisa mendampingi atau memandu jalannya diskusi terus maupun berupa chat, postingan atau yang lainnya. Nah, berdasarkan suatu penelitian kecil yang kami lakukan, ada beberapa media sosial yang sering digunakan oleh suatu sekolah, yang sering digunakan oleh siswanya. Yang pertama ada WhatsApp. Di sini WhatsApp itu menjadi media pembelajaran yang banyak dilakukan, apalagi semenjak adanya pandemi, terus sekolah menjadi online. WhatsApp adalah salah satu media sosial yang dipilih. Nah, jadi kenapa WhatsApp dipilih? Karena WhatsApp itu dapat mempermudah pekerjaan menjadi lebih cepat dan gampang, terus menjadi efisien. Terus seandainya pun kita sedang belajar di suatu kelas, terus materinya tidak selesai, kita bisa mengirim lanjutan dari materi atau file tersebut melalui WhatsApp. Nah, ini ada bukti dari screenshot dari pembelajaran melalui media sosial WhatsApp. Ini adalah bukti screenshot pembelajaran matematika melalui media sosial WhatsApp. Nah, yang kedua itu ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini yaitu sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Nah, tetap ruang kelas tetapi adanya di dunia maya. Nah, terus Google Classroom ini juga bisa menjadi distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas yang dikumpulkan. Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar sehingga lebih dalam. Nah, Google Classroom ini memang sudah dirancang untuk guru dan siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, terutama pembelajaran matematika. Nah, karena di sini bisa mengumpulkan tugas, mengecek tugas, karena kan walaupun seandainya belajar secara online, tugas pun tetap harus dikumpulkan. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, melalui aplikasi media sosial Google Classroom ini bisa dengan mudah mengumpulkan tugas. Nah, guru pun bisa dengan mudah mengoreksi tugas tersebut. Terus, ini adalah bukti Google Classroom. Ada upload materi, terus ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester ada di sini. Ini adalah bukti screenshot pembelajaran matematika melalui media sosial Google Classroom. Yang terakhir adalah Instagram. Nah, media Instagram ini paling banyak sekali digunakan oleh remaja atau siswa-siswi. Nah, kita harus memanfaatkan Instagram ini dengan baik, terutama untuk pembelajaran matematika. Nah, jadi di Instagram ini bukannya kita hanya untuk melihat video, tetapi kita juga harus memanfaatkannya dengan baik, karena di sini kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, dari Instagram ini juga kita bisa melakukan pembaruan atau kita membuat kreativitas pembelajaran.
Nah, untuk media sosial Instagram, kita bisa lihat langsung di Instagram. Di sini ada namanya, nama akunnya yaitu Ngaji Matematika. Jadi di sini ada bener nggak sih kalau misalnya 0,0 itu lebih besar daripada 0,1. Nah, di sini itu dibahas mengapa 0,0 lebih besar daripada 0,1. Nah, ada lagi mana segitiga yang lebih luas, segitiga ABC atau segitiga DEF. Nah, di sini juga ditemukan jawaban-jawaban yang mungkin banyak kita pahami dari postingan-postingan ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari karya tulis ilmiah yang tadi sudah dipaparkan, yaitu peran media sosial dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat menantang bagi para pengajar yang kebanyakan dari mereka adalah generasi X. Nah, sedangkan peserta didik mendapatkan sumber yang lebih baik karena mereka itu lahir di zaman di mana teknologi sudah canggih, di mana teknologi sudah berada di sekeliling mereka. Nah, sedangkan mereka adalah ahlinya dan mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang baik mengenai teknologi tersebut. Nah, integrasi teknologi masa depan pendidikan itu harus fokus pada apa yang siswa butuhkan, pada apa yang siswa gunakan, bukan apa yang sekolah inginkan. Jadi, mereka menggunakan untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Ketika siswa benar-benar mampu menguasai pembelajaran mereka sendiri di dunia pendidikan, maka akan benar-benar berevolusi melalui kolaborasi efektif antara pendidik dan peserta didik. Nah, disinilah peran media sosial dan teknologi berlangsung dalam pembelajaran matematika. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.